Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa khata anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan kita malam hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat, dan aku akan mengijabah segala doa yang dia mohonkan kepada. Asbabun nuzul ayat ini dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun rabbuna fanunaji. Jadi seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat yang datang ini adalah orang Arab pedalaman yang dikenal dalam bahasa Arab adalah Arabi. Kalau bahasa kita barangkali lebih tepat orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji. Apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, maka aku akan bermunajat kepada-Nya. Al-Ba'idun Rabbuna, kalau memang jauh Tuhan kami, Tuhan kita, fanunaji, maka aku akan memanggil. Ketika orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasakata Nabi, maka Nabi terdiam. Maka turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 186 ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan sesungguhnya aku itu dekat dan akan mengijabah segala doa yang dimohonkan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini
Allah menjanjikan kepada kita bahwa manakala kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengijabah segala doa yang kita lakukan. Cuman masalahnya kapan dan di mana doa itu diijabah, Allah yang punya kehendak. Terkadang kita berdoa kepada Allah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tidak kunjung diijabah oleh Allah. Mungkin barangkali Allah menunda diijabahnya doa itu. Maka kalau seandainya kita hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali mungkin doa kita yang puluhan tahun yang belum diijabah oleh Allah baru sekarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang ini saya ingin menceritakan dan menjelaskan tentang doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u da'awatin lan turad. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin doa itu pasti akan diijabah manakala seseorang itu berdoa kepada Allah. Siapa mereka? Ya'umatul hajj hatta yajib. Yang pertama, doa orang yang haji, orang yang umrah sampai dia kembali ke tanah air. Maka berapa banyak orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah haji, yang tidak sedikit pun mereka meninggalkan untuk berdoa kepada Allah, karena doa di tempat-tempat semacam itu begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di Mekah kita kenal dengan Multazam, ada di Maqam Ibrahim, ada di Hijr Ismail, tempat-tempat semacam itu. Manakala kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah segala doa dan permohonan kita. Di Madinah kita kenal dengan Allah, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara rumah Nabi dengan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang dikenal Raudhah juga merupakan tempat di mana ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka tidak ada doanya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, da'watul hajj hatta yajib. Doanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai ia kembali ke tanah airnya tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berdoa kepada Allah. Yang kedua, da'watul ghazi hatta yafdha. Doa orang yang berperang sampai dia kembali. Ini juga termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi niat ketika dia keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, da'watul marid hatta yaqul. Doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Yang menarik ini, biasanya kita ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang sedang sakit, kita yang berdoa mendoakan dia. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang sakit itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, seseorang yang ketika dia diuji oleh Allah dengan penyakit, lalu kemudian dia sabar dengan penyakitnya, maka manakala dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering ketika kita berkunjung ke tempat-tempat saudara-saudara yang sedang diuji dengan penyakit, ya bukan hanya kita yang mendoakan dia, tapi kita pun minta didoakan kepada Allah dari lisannya yang mulia, karena dia sabar dengan penyakit. Nah, yang terakhir, dakwatul akhi
doa saudara kepada saudaranya yang dia tidak tahu kalau saudaranya itu berdoa kepada Allah. Ini yang penting. Doa seorang muslim itu diijabah oleh Allah ketika dia mendoakan saudaranya. Maka disinilah kita harus punya sikap husnuzon kepada orang lain. Sebab apa? Sebab bisa jadi kita ini sehat karena doanya dia. Bisa jadi kita dapat rezeki dari Allah karena doanya dia. Yang di keheningan malam dia berdoa kepada Allah. Yang di dalam doanya dia mohon agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah. Maka setiap untayan doa yang dia katakan, Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki. Ya Allah, bukakan pintu keberkahan kepada kami. Dia selalu menyebutkan dalam doanya adalah kami, bukan Allahumma ftahli, bukan bukakan pintu keberkahan buatku, tetapi dia ucapkan adalah kata-kata kami. Berarti dalam doanya itu kita diikut sertakan di dalam doa. Oleh karena itulah tadi saya katakan, kalau seandainya hari ini kita dapat keberkahan dari Allah, ini tidak lepas karena doa saudara-saudara kita. Maka bagaimana ini kita bisa pertahankan di dalam kehidupan kita, agar setiap kali saudara-saudara kita berdoa kepada Allah, kita kemudian mendapatkan nilai dari doa itu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Maliki jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Man tahawana bis shalah, aqabahullahu bi khamsati asyarata uqubatan." Siapa orang yang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat, kata Rasulullah, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 siksaan. Sittatun di dunia, 6 siksaan di dunia. Wasalasatun indal maut, 3 siksaan menjelang kematiannya. Wasalasatun indal qabr, dan 3 lagi nanti di alam kubur. Wasalasatun fil akhirah, dan nanti 3 lagi di akhir. Nah, 6 siksaan yang diberikan Allah di dalam kehidupan dunia, di antaranya adalah Allah tidak akan perkenankan mendapatkan bagian doa dari saudara-saudara kaum muslimin. Jadi manakala ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma ftah lana abwabal khair, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, maka ketika dia meninggalkan sholat, maka Allah tidak perkenankan dia mendapatkan nilai doa dari saudara-saudara yang berdoa kepada Allah. Oleh karena itulah, sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat kita pertahankan dengan harapan mudah-mudahan ada doa-doa saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika dia berdoa kita mendapatkan nilai dari doa. Dakwatul akhi ila akhi bi zahril ghaib. Doa saudara dengan saudaranya tanpa ia tahu kalau doa saudaranya itu berdoa, itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanatul Ramadan." Kalau seandainya umat itu tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan kalau bisa setiap bulan itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, termasuk juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Ramadan, bulan di mana ketika kita berdoa maka Allah langsung mengijabah doa kita. Inilah keberkahan yang kita peroleh di bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keberkahan, agar setiap untayan doa yang kita lantunkan di bulan ini atau di bulan-bulan lain, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
menjadi renungan buat kita semua, agar kita termasuk orang-orang yang ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam lil muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap para tuan-tuan guru, para sesepuh Masjid Jami Al-Ihsan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, juga para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang keempat sejak kita sama-sama melaksanakan saum atau puasa. Sudah 3 hari sudah kita laksanakan, dan malam hari ini kita menginjak malam yang keempat kita melaksanakan sholat tarawih dan witir di masjid ini. Semoga rangkaian amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan, dari puasa kita, tadarus Quran kita, juga zikir, silaturahmi kita, dan lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan minas su'ada'i maqbulin, orang-orang yang berbahagia karena ibadahnya diterima oleh Allah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah, kita tidak menjadi golongan minal asqiya'i mardudin, orang-orang yang celaka, yang mana ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah saya kurang lebih nggak sampai pukul 8 untuk menyampaikan sedikit tausiah pada malam hari ini. Sesuai kesepakatan bahwa materi yang akan saya sampaikan tentang kunci hidup makmur. Setiap kita menginginkan hidup makmur, dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia itu ada yang selalu berdoa, berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah. Dari anak-anak sampai dewasa sangat hafal dengan doa seperti ini, yang mana kita sering disebut doa sahabat Jabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan anggap remeh ini doa biasa, karena doa yang paling utama adalah doa yang langsung Allah cantumkan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan doa ini diamalkan oleh para nabi, diamalkan oleh para sahabat, para aulia,
para ulama-ulama yang soleh, dan kita semua hafal dengan doa ini. Kita minta kebahagiaan di dunia dan minta kebahagiaan di akhirat. Intinya kita minta dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bahagia, siapapun mau bahagia. Rumah tangga kita mau bahagia, juga negeri yang kita cintai ini semua rakyatnya bahagia. Bahkan seisi dunia ini pun semuanya menginginkan hidup yang bahagia. Yang mana kebahagiaan itu kita sering dengan hidup yang makmur. Lalu bagaimana resepnya atau kuncinya hidup kita makmur? Singkat, kunci hidup makmur itu 3 ur. Ur yang pertama adalah akur. Ur yang kedua jujur. Ur yang ketiga syukur. Kalau kita akur, kalau kita jujur, dan kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Keluarga kita akan makmur. Bahkan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang makmur. Kalau 3 kunci rahasia hidup makmur ini selalu kita amalkan, selalu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kunci perdana adalah akur. Ini kunci perdana. Mimpi kita mempunyai rumah yang besar, kalau isi rumah itu enggak akur. Mimpi hidup kita akan nyaman dengan tetangga, kalau kita dengan tetangga enggak akur. Mimpi negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah limpah, loh jenawi, toto tentrem kertora harja. Kalau rakyatnya enggak pada akur. Lihat bapak saudara-saudara kita yang berada di belahan negeri yang lain, yang mana mereka itu Ramadan gak senikmat kita di negeri Indonesia ini. Kita bisa taraweh dengan nyaman, kita bisa ketemu dengan keluarga dan ikut berbuka dan sahur bersama dengan nyaman. Kita bisa bekerja dengan nyaman, anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah dengan nyaman. Kenapa negeri kita alhamdulillah aman? Karena kita akur. Lihat bangsa lain yang mana mereka pergi meninggalkan rumah, meninggalkan tanah kelahiran, berpindah menyeberang ke negeri lain, enggak menentu nasibnya. Setiap hari terdengar suara ledakan bom, jerit tangis kematian. Bangunan yang sudah bagus hancur, berantakan, karena mereka enggak akur. Apa yang terjadi? Jangankan membangun, justru bangunan yang sudah bagus aja hancur tuh kalau hidup kita enggak akur. Ini lalu apa yang menyebabkan kita enggak akur? Saya ingin menjelaskan satu saja. Kenapa kadang kita enggak akur, yang membuat kita enggak makmur, yang kita enggak nyaman, rumah tangga enggak nyaman. Kuncinya kenapa kita enggak makmur? Gara-gara satu, marah. Ini ternyata al-ghadab. Marah ini yang membuat kita sulit ketemu. Suami lagi marah sama istri, pasti itu sulit untuk ketemu. Istri ke dapur, suami ke ruang tamu. Istri ke ruang tamu, istri pergi ke dapur. Tidur pun bisa, istri di kamar, suami di ruang tamu. Lihat, jangankan kita punya rencana ingin membeli perabot rumah tangga yang baru, kadang kalau nggak akur yang ada aja hancur tuh. Penyebabnya apa? Marah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ghadab minasyaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Wa syaitan khuliqa minan nar.
Setan itu diciptakan dari api. Wan naru tutfa'u bil ma, sedangkan api dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, falyatawadda, maka berwudhulah. Deketin air. Lihat tiang kiri dan kanan kita kenapa tegak, padahal kita nggak tahu apa isi tiang itu. Di sana ada besi, di sana ada semen, di sana ada split, di sana ada pasir, di sana ada macam-macam. Siapakah yang menyatukan semen, besi, split, pasir? Makhluk Allah yang lembut yang bernama air. Airlah yang menyatukan semuanya. Dulu beberapa tahun ke belakang kita mendengar konflik antar anak bangsa di negeri kita di Aceh, antara orang yang ingin memerdekakan diri untuk kemerdekaan Aceh, gerakan Aceh militer dengan tentara kita tiap hari itu berperang. Tiap hari kita dengar kematian. Alhamdulillah sekarang Aceh udah aman, udah nyaman di sana. Siapakah yang menyatukan mereka? Allah kasih tsunami, makan korban demikian banyak, karena dengan tangan manusia nggak akan selesai. Tapi dengan air, alhamdulillah sekarang Aceh menjadi negeri yang aman, menjadi tempat yang aman. Air yang menyatukan. Makanya itu saudara-saudaraku, kalau kita marah, cepat-cepatlah berwudu. Insya Allah marah kita akan meredah. Ini penyebabnya. Marah antar kampung, lihat apa yang terjadi. Apalagi marah rakyat dengan pemerintah, habis tuh negeri kita kalau sudah enggak atur seperti ini. Makanya berusaha kita waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jangan berpecah belah. Yang kedua adalah jujur. Ini kunci kedua kalau hidup kita mau makmur adalah jujur. Negeri kita hancur kalau pemimpinnya enggak pada jujur. Termasuk kita, rumah tangga kita hancur kalau di antara penghuni rumah tangga itu enggak jujur. Lalu yang terakhir adalah syukur. Syukur, marilah kita rawat negeri kita ini. Kita jaga negeri kita ini dengan baik. Kita jaga kebersihannya, selokan kita jaga, kali sungai kita jaga, hutan kita jaga. Semuanya kita rawat dengan baik. Maka kalau kita bisa menjaga, merawat hutan, merawat gunung, merawat laut, merawat semuanya dengan baik, insya Allah alam itu akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Tapi kalau kita enggak rawat itu alam, maka musibah kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita akur, kalau kita jujur, kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Itu saja, insya Allah saudara-saudaraku bisa meneruskan, bisa menyimpulkan apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.